Halo teman-teman dan tutor semuanya. Perkenalkan, nama saya Melina Putri dengan 05677804 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Palembang. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan tugas 1 praktik mata kuliah pemrograman berbasis web mengenai implementasi HTML, CSS, dan JavaScript. Dalam pembuatan aplikasi website, pemesanan bahan ajar universitas terbuka berbasis frontend. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka dan alur interaktif sesuai dengan kebutuhan sistem informasi pemesanan dan distribusi bahan ajar SIPTA Universitas Terbuka. Untuk soalnya ini membuat 4 halaman. Yang pertama halaman login, kedua dashboard menu, ketiga itu dashboard menu bagian tracking, dan terakhir informasi stok bahan ajar. Pada proyek ini saya membuat struktur folder yang modular agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. Di dalam proyek terdapat beberapa file utama, yaitu index, dashboard, stock, tracking. Kemudian terdapat folder tambahan CSS untuk file styling, JS untuk file JavaScript, ada data.js dan script.js, dan image atau aset ini untuk gambar atau aset pendukung lainnya. Untuk data dummy, yang digunakan, saya menggunakan file data.js sesuai instruktur. Untuk data dummy yang digunakan, saya menggunakan data.js sesuai dengan instruksi tugas. Pemisahan file ini bertujuan agar struktur proyek menjadi lebih terorganisir dan memenuhi aspek modularitas file. Selanjutnya, kita akan di sini saya akan menjelaskan halaman login. Pada halaman login terdapat input email, input password, tombol login, tombol lupa password, tombol daftar. Pada bagian ini saya menggunakan HTML semantik seperti form, input, button, dan section. Kemudian untuk tampilan antarmuka saya menggunakan CSS eksternal agar desain lebih konsisten dan mudah dikelola. Di halaman login ini saya juga menerapkan validasi form menggunakan JavaScript. Ketika pengguna menekan tombol login, sistem akan memeriksa apakah email dan password sesuai dengan data pengguna pada file data.js. Jika tidak sesuai, maka akan muncul peringatan atau alert email atau password wajib diisi. Selain itu, jika kita salah memasukkan email ataupun password, akan menampilkan peringatan juga. Misal, email atau password yang Anda masukkan salah. Untuk tombol lupa dan daftar, saya menggunakan model box dan up yang ditampilkan menggunakan manipulasi DOM dan CSS modal. Pada bagian ini, pada halaman ini,
Tambahan fitur yang saya buat adalah show hide password, di mana di sini kita bisa menyembunyikan password atau kata sandi dan menampilkannya. Hover effect pada button. Jika kita mengklik button login, akan berubah warna dan tampilan responsif agar lebih nyaman digunakan. Oke, supaya kita login ya teman-teman. Nah, ketika login berhasil akan menampilkan alert juga, peringatan jika login berhasil di bawah kanan tadi. Oke. Selanjutnya adalah halaman dashboard. Selanjutnya adalah halaman dashboard. Selanjutnya adalah halaman dashboard. Ketika kita berhasil login, tampilan halaman dashboard akan seperti ini. Pada halaman dashboard berfungsi sebagai menu utama aplikasi. Pada halaman ini terdapat beberapa menu navigasi, yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman laporan, terdiri dari monitoring progres di bahan ajar dan rekap bahan ajar, kemudian histori transaksi bahan ajar. Nah, di sini juga ada button logout. Saya menggunakan layout sidebar dan card menu agar tampilan lebih modern dan mudah digunakan. Pada dashboard juga terdapat fitur greeting otomatis berdasarkan waktu lokal. Sebagai contoh, saat ini di Palembang malam jam 22.49, otomatis di dashboard akan menampilkan ucapan selamat malam. Jika pagi akan tampil selamat pagi, dan jika siang maka selamat siang. Fitur ini dibuat menggunakan JavaScript, date, dan manipulasi DOM. Selanjutnya adalah halaman tracking. Kita akan mengklik untuk halaman tracking pengiriman. Pada halaman ini, pengguna dapat memasukkan nomor delivery order atau DO untuk mencari status pengiriman bahan ajar. Misal, ketika tombol cari ditekan atau di-enter, JavaScript akan mengambil data dari objek data tracking pada file data.js di sini. Kemudian sistem akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, jenis ekspedisi, nomor DO, tanggal kirim, jenis paket, dan total bayar. Nah, untuk meningkatkan interaktivitas website, saya menambahkan progress bar status pengiriman juga dan timeline perjalanan paket. Di sini. Nah, misalnya atas nama Andi Pranata, nomor DO-nya 01, ini statusnya dalam pengiriman. Berarti progresnya sudah 65%.
Dan atas nama Mariam Andriani, statusnya diproses gudang. Proses saat ini sudah 35%. Dan atas nama Budi Santoso, status selesai diterima. Dan progres sudah 100%. Oke, data perjalanan pengiriman ditetapkan secara dinamis menggunakan looping JavaScript. Dengan fitur ini, website menjadi lebih interaktif dan informatif. Oke. Selanjutnya adalah halaman informasi untuk stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan data secara dinamis dan variabel data bahan ajar pada file data.js. Data ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi sampul buku, kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, dan stok. Pada bagian ini saya menggunakan manipulasi DOM, looping data, dan pembuatan elemen atau LM secara dinamis menggunakan JavaScript. Oke, selain itu saya juga membuat fitur tambah data stok baru. Nih, di bagian ini, ketika pengguna mengisi form dan menekan tombol tambah, maka data baru akan langsung muncul pada tabel tanpa perlu merefresh halaman. Fitur ini menunjukkan, nah di sini ada tambah stok baru untuk gambarnya, kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, dan stok. Fitur ini menunjukkan implementasi JavaScript dan manipulasi data tabel secara real-time. Saya juga menambahkan validasi input di sini, kemudian pencarian data dan pewarnaan stok barang. Hijau artinya stok banyak dan merah artinya stok menipis. Oke. Nih, kita ke bahan ajar. Dan histori transaksi bahan ajar. Oke. Oh iya, coba kita logout. Nah, aku ada tambahan untuk di halaman login. Aku menambahkan animasi untuk selamat datangnya bergerak. Nih, jadi ketika kita login akan ada animasi bergerak seperti ini. Di sini saya menambahkannya itu di bagian indeksnya itu menggunakan keyframe. Oke. Dalam proyek ini, HTML digunakan untuk membangun struktur halaman website. CSS digunakan untuk mengatur desain dan tampilan antarmuka, sedangkan JavaScript digunakan untuk membuat website menjadi
interaktif. Beberapa implementasi JavaScript yang saya gunakan antara lain adalah validasi form, manipulasi tabel, event listener, modal pop-up, alert, progress bar, dan manipulasi elemen secara dinamis. Nah, selama proses pekerjaan terdapat beberapa kendala, terutama pada manipulasi DOM dan pengelolaan data dinamis menggunakan JavaScript. Namun, kendala dapat diatasi dengan memisahkan file JavaScript berdasarkan fungsinya masing-masing halaman serta menggunakan struktur kode yang lebih modular dan terorganisir. Oke, kesimpulan dari tugas praktik ini adalah saya dapat memahami implementasi HTML, CSS, dan JavaScript dalam membangun website front-end yang interaktif. Melalui tugas ini, saya juga belajar mengenai validasi form, manipulasi data, struktur project, serta bagaimana membangun antarmuka website yang lebih responsif dan user-friendly. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan tutor semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye.